Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan asesmen edukasi terhadap lansia. Nah, untuk pendahuluannya, jadi lansia adalah kelompok usia yang mengalami penurunan fungsi fisik, psikologis, dan sosial akibat proses penuaan. Menurut WHO, jumlah penduduk usia lebih dari 60 tahun itu diperkirakan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2050. Sehingga masalah kesehatan lansia ini menjadi prioritas global. Nah, lansia ini rentan mengalami penyakit kronis, penurunan kognitif, dan keterbatasan mobilitas. WHO sendiri mendorong konsep healthy aging untuk menjaga kemandirian dan kesejahteraan lansia melalui promosi kesehatan. Asesmen kebutuhan edukasi ini diperlukan untuk mengidentifikasi pengetahuan, perilaku, dan kebutuhan informasi, agar program promosi kesehatan dapat dirancang secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata. Nah, jadi asesmen kebutuhan edukasi menurut Green dan Kreuter merupakan proses untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kesehatan agar promosi kesehatan ini lebih tepat sasaran. Dengan perilaku kesehatan dipengaruhi oleh faktor predisposisi, pemungkin, dan juga penguat. Menurut WHO, promosi kesehatan pada lansia berfokus pada konsep healthy aging melalui gizi seimbang, aktivitas fisik, dan pencegahan penyakit tidak menular. Dengan pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dan juga observasi. Untuk metodologinya, kegiatan asesmen ini dilakukan pada tanggal 25 Januari 2026 di kediaman Ibu Anita. Nah, pengumpulan data ini tuh dilakukan melalui wawancara terstruktur. Untuk hasil dan pembahasan wawancaranya, di sini ada identitasnya, namanya Ibu Anita, jenis kelamin perempuan, usia 65 tahun, untuk pekerjaannya ibu rumah tangga, dan untuk pendidikan terakhirnya yaitu S1 pariwisata. Di sini saya mengajukan beberapa pertanyaan, seperti bertanya mengenai aktivitas harian yang sering ibu jalani gitu. Lalu apakah ibu sudah menopause? Lalu untuk kesehatan fisiknya dan juga riwayat penyakit keluarga atau konsumsi obat rutin. Lalu apakah ibu sering melakukan pemeriksaan kesehatan? Lalu masalah kesehatan apa yang paling penting menurut ibu? Lalu ibu dari mana mendapatkan informasi kesehatan, serta topik penyuluhan apa yang ibu harapkan? Lalu bagaimana pola makan dan istirahat ibu sehari-hari, dan juga tentang aktivitasnya, kegiatan rutin, dan juga kegiatan sosial. Nah, untuk hasilnya ini, ibu itu sering melakukan olahraga 5 kali seminggu di Taman Holang sekitar 4.000 sampai 7.000 langkah. Ibu juga sudah menopause di usia 50 tahun. Untuk kegiatan sehari-harinya ibu itu seperti biasa gitu, beres-beres di rumah, jalan-jalan, dan juga tadi ke Taman Helang gitu sama suaminya setiap paginya. Terus ibu juga merasa tidak ada permasalahan gitu, tidak mempunyai keluhan yang serius, tetapi hanya saja kalau misalnya berdiri terlalu lama, ibu itu sering merasa kesakitan gitu karena faktor usia. Lalu tidak ada juga riwayat penyakit dari keluarganya. Ibu juga sering mengonsumsi vitamin Neurobion Forte sebulan sekali dan sering melakukan pemeriksaan rutin di Prodia selama 3 bulan sekali. Dan untuk hasilnya itu semuanya dalam batas normal seperti tekanan darah, gula dan juga kolesterol. Nah, untuk topik penyuluhan yang ibu harapkan itu lebih difokuskan kepada kesehatan lansia gitu. Untuk pola makannya juga ibu teratur, makannya 3 kali sehari, dan juga tidak pernah makan yang berlemak-lemak, lalu goreng-gorengan, ikan asin yang tinggi natrium dan juga tinggi gula. Untuk makanannya pun menggunakan nasi yang rendah gula, garam Himalaya begitu, karena menghindari tadi menerapkan diet rendah natrium dan juga rendah gula.
Lalu untuk sosialnya, ibu itu masih sering gitu kumpul-kumpul bersama teman-temannya, terus ikut arisan bulanan, juga mengikuti senam begitu. Terus kalau misalnya di lingkungan rumahnya gitu untuk kegiatan dari RT itu biasanya ibu tidak mengikuti, tetapi kalau misalnya ada posyandu lansia, petugas posyandunya itu datang ke rumah untuk melakukan pemeriksaan terhadap ibunya. Nah, ibu itu belajar banyak tentang kesehatan itu dari keluarganya, karena keluarga suaminya itu adalah dokter, jadi terpengaruh oleh lingkungan gitu dalam penerapan pencegahan penyakit. Nah, ibu itu sendiri kadang mendapatkan sumber informasi kesehatan itu melalui poster Prodia gitu, melalui WhatsApp. Nah, untuk hasil observasinya seperti kondisi di lingkungan rumah itu bersih ya, dan juga mendukung aktivitas harian mandiri sehingga dapat menurunkan resiko jatuh gitu. Terus perilaku kesehatan ibu ini tuh sangat baik gitu ya, sangat baik, sangat paham terhadap kesehatan. Jadi kesimpulannya responden ini tuh sudah paham dan sadar pentingnya hidup sehat, terutama soal makan bergizi dan rutin beraktivitas fisik. Namun tetap saja responden masih mengeluh nyeri kaki akibat faktor usia gitu. Jadi itu yang harus difokuskan pada saat ini. Untuk rencana tindak lanjut promosi kesehatannya itu, yang pertama memberikan edukasi spesifik mengenai ergonomi dan kesehatan sendi. Karena tadi ibu mengeluh nyeri kaki gitu kalau misalnya berdiri terlalu lama, jadi kita bisa melakukan edukasi mengenai hal tersebut, kayak gimana caranya stretching gitu, terus cara mengurangi beban pada kaki gitu saat beraktivitas lama. Lalu yang kedua, memberikan apresiasi dan motivasi keberlangsungan gaya hidup. Karena ibu sendiri sudah menerapkan gaya hidup sehat gitu ya, berarti kita tuh harus memberikan motivasi dan juga dukungan agar ibu tetap melanjutkan gaya hidup sehat tersebut. Lalu yang ketiga, ada optimalisasi media edukasi digital, karena ibu juga mengerti gitu tentang poster digital dan sering dapat poster media kesehatan itu dari Prodia. Jadi kita juga dapat melakukan promosi kesehatan itu melalui poster juga gitu. Terus melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan, karena tadi kan di sekitar rumahnya itu untuk posyandu lansia, ibu biasanya petugasnya gitu datang ke rumah, jadi kita juga dapat melakukan kerjasama dengan posyandu lansia tersebut. Nah, jadi untuk kesimpulannya, responden ini tuh memiliki pengetahuan dan kesadaran kesehatan yang sangat baik, serta telah menjalankan pola makan sehat dan aktivitas fisik rutin secara konsisten dengan dukungan keluarga. Meskipun kondisi kesehatan umum ini tergolong baik, responden masih mengalami keluhan nyeri kaki akibat proses penuaan, sehingga membutuhkan edukasi khusus terkait pengelolaan keluhan muskuloskeletal di usia lanjut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.